Halo semuanya, hari ini tepat di akhir bulan Agustus, tepatnya di tanggal 31 Agustus 2022. Aku pengen share gitu ya, satu pemikiran, satu pengalaman di bulan Agustus. Ya kalau kita sebagai orang Indonesia pasti paham, bulan Agustus itu sebagai bulan kemerdekaan. Jadi yang mau kita bahas pada hari ini yaitu Indonesia Merdeka dari pandangan sosiologi. Sosiologi kemerdekaan. Nah, sebenarnya apa sih yang jadi menarik kalau kita bahas di konteks sosiologi pada bulan kemerdekaan atau pada momen kemerdekaan? Ya ini sebenarnya secara keilmuan mungkin belum begitu banyak dikembangkan, tapi kalau merujuk ke suatu experience pada suatu term sosiologi, ya pasti ini menyangkut banget, pasti. Ada beberapa hal yang pengen ku sampaikan, yaitu 3 poin nanti yang akan jadi isi dari video ini. Yang pertama, kita akan melihat kemerdekaan itu dalam konteks sosiohistorisnya. Yang kedua, kita akan melihat gimana sosio kemerdekaan itu di konteks sekarang atau the present. Terus yang ketiga, gimana kita juga melihat, merencanakan ataupun kita membuat suatu gambaran terkait dengan apa yang akan kita capai pada masa-masa yang akan datang atau the present of our independence. Yaitu bahasan yang ketiganya. Nah, sebelum bahas itu ada sedikit hal yang pengen aku share gitu ya. Apa sih keterkaitan antara sosiologi sama kemerdekaan? Sebenarnya kalau dibilang secara langsung ya ini justru terkait gitu ya. Apalagi yang tidak langsungnya, yang langsung aja terkait, apalagi yang tidak langsung. Gimana itu? Lahirnya sosiologi, baik itu di Barat maupun di Indonesia, itu punya kunci ya, punya kata kunci, yaitu tentang bagaimana memanusiakan manusia, atau bagaimana manusia itu bisa mencapai pada level interaksi yang bebas, yang beradab, kemudian yang juga berkeadilan. Intinya seperti itu. Kita kan kalau di sosiologi itu ngomongin interaksi ya. Ngomongin interaksi itu maksudnya adalah bukan hanya sekedar kita menjalin obrolan, komunikasi, pergaulan, tapi all of it gitu ya. Semua yang mencangkup tentang itu. Di situ ada konflik, di situ ada juga tentang kompetisi, ada juga dalam sosiologi itu tentang pertukaran dan sebagainya. Jadi semuanya itu komplit. Nah, apalagi kalau ngomongin sosiologi yang postmodern ya, sangat sangat mengikuti sekali dengan perkembangan-perkembangan di era postmodern, seperti soal-soal tentang gerakan sosial, kemudian feminisme, kemudian soal ageisme, kemudian soal isu-isu kontemporer yang lainnya. Nah, itu berkaitan. Apalagi dengan Indonesia. Jadi kita itu mengalami masa bahwa bangsa ini tuh pernah dikuasai oleh bangsa lain. Pada intinya gitu kan. Kalau dalam catatan sejarah, Indonesia pernah diduduki oleh Belanda, Portugis, Spanyol, kemudian Inggris, lalu masuk ke Jepang, dan pada akhirnya memperoleh kemerdekaan atau memerdekakan diri, menyatakan diri kita untuk merdeka. Itu adalah konteks sosiologi di situ yang masuk, bahwa keinginan bangsa kita secara kolektif itu pengen terlepas dari yang namanya pendudukan dari bangsa yang lain. Nah, sosiologi itu pengen punya semangat yang sama juga, bahwa kita jangan sampai dikuasai oleh orang lain, yang orang lain ini sampai menguasai kita secara berlebihan, secara tidak adil, secara dengan
dengan cara dia merendahkan kita. Nah itu sangat diperjuangkan oleh sosiologi. Buktinya apa? Buktinya kalau kita menelisik kepada sejarah sosiologi, itu seperti perjuangan yang dilakukan oleh Auguste Comte di Revolusi Perancis, kemudian di Revolusi Industri juga, kemudian di Revolusi Jerman, revolusi di Afrika dan Timur Tengah oleh Ibnu Khaldun, dan lain-lain. Bahkan sampai ke Amerika juga sama. Jadi benar-benar antara sosiologi dan juga independence itu sangat berkaitan. Nah, kita akan masuk nih ke apa yang tadi pengen aku share gitu ya, tentang 3 hal tadi, tentang sosiohistoris, kemudian the present day and the future. Sosiohistoris dari kemerdekaan yang kita capai hari ini, yang usianya sudah 77 tahun, itu bukan perkara yang mudah, bukan suatu hal yang mudah yang diperjuangkan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Catatan sejarah banyak menyampaikan bahwa mereka, apalagi kita belum ngomongin yang tokoh-tokoh yang banyak sudah dicatat oleh sejarah ya, tapi bayangkan dengan orang-orang yang tidak dikenal, dengan penduduk-penduduk desa, penduduk-penduduk di pedalaman, yang mereka juga sebenarnya ikut andil juga dalam perjuangan kemerdekaan. Apa andilnya mereka? Mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhkan diri dari jajahan, dari pendudukan yang dilakukan oleh bangsa lain. Mereka mengungsi. Saat itu yang mereka bisa lakukan ya mengungsi memang, supaya mereka tidak dijajah seperti itu, atau dimanfaatkan dan sebagainya. Nah, lalu mereka dengan situasi yang seperti itu tentu tidak mudah. Zaman dulu belum ada yang namanya teknologi, kemudian motor belum banyak. Ya, yang mereka bisa lakukan adalah berjalan kaki, menyusuri hutan, kemudian naik turun gunung, pegunungan, bukit, sungai dan sebagainya. Tidak jarang dari mereka pun yang berpisah karena ada yang tersesat, ada yang juga hilang dan sebagainya. Apa yang pengen saya sampaikan? Pengen aku sampaikan adalah kita melihat mereka itu sebagai orang yang ingin terhindar dari penjajahan, ingin terhindar dari monopoli ketidakmanusiaan saat itu. Nah, itu baru yang perspektif yang orang-orang desanya seperti itu, yang ya mungkin mereka bukan orang tokoh yang dikenal. Belum kita masuk kepada perjuangan-perjuangan para tokoh-tokoh yang kita kenal, ya, seperti para tokoh-tokoh kerajaan zaman dulu, kemudian pada masuk ke era-era perjuangan yang sudah lebih terintegrasi setelah Sumpah Pemuda. Nah, ini Sumpah Pemuda ini termasuk momentum yang luar biasa untuk Indonesia. Kenapa? Karena secara sosiohistoris di situ semua kaum muda dari berbagai daerah itu berkumpul untuk melakukan kongres, ya. Dan disitulah mereka menyampaikan keluh kesah mereka, aspirasi mereka, keresahan mereka tentang situasi yang saat ini mereka rasakan. Nah, pada intinya apa? Pada intinya mereka bersepakat, untuk menghadapi ini semua kita harus bersatu. Dari orang-orang yang muda inilah, dengan kesadaran yang sudah mereka miliki, mereka pengen bersatu. Lalu lahirlah Sumpah Pemuda itu. Dan itu adalah pintu gerbang tentang pergerakan politik, pergerakan kemerdekaan yang sangat-sangat bagus, yang sangat-sangat hebat di masa itu. Berjalan terus sampai pada akhirnya menuju pada era 1900-an. Nah, di situ barulah mulai Indonesia dengan berbagai pihak, tokohnya, kemudian dari para pejuang militernya, dan rakyat-rakyatnya juga bersatu padu untuk menyatakan merdeka atau mati. 2 kata itu yang mereka ucapkan di situ. Jadi nggak ada kata lain. Perjuangan itu cuma 2 pilihannya, kita merdeka atau kita mati. Dan itu sangat luar biasa tuh. Nah, alhamdulillah pada singkat cerita terjadilah sidang BPUPKI, kemudian PPKI,
dan menuju kepada saat itu momentum di mana bom atom dari sekutu dari Amerika ke Hiroshima dan Nagasaki. Dan itu yang pada akhirnya merangsang ataupun membuat Jepang juga akhirnya mundur dari Perang Dunia Kedua, dan Perang Dunia Kedua bisa diakhiri. 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka, diproklamirkan oleh dua tokoh bangsa yaitu Bung Karno dan Bung Hatta. Tentu dengan turut andil dari berbagai pihak juga, baik itu dari Indonesia maupun dari Jepang. Dari lingkungan Indonesia juga terbagi, ada golongan tua, ada golongan muda, dan itu sangat bagus sekali dalam konteks pemahaman sosiologi yang mana ya semangat muda dan semangat orang-orang yang dewasa yang terlihat di masa itu ya. Lalu kemudian ada Laksamana Tadashi Maeda yang meminjamkan rumahnya untuk dijadikan tempat perundingan, tempat menyusun naskah proklamasi. Itu momentum yang luar biasa. Jadi kalau dibayangkan mungkin haru birunya itu sangat-sangat tak tergantikan gitu ya di masa itu. Nah, lalu mulailah dengan saat itu kita berjalan pemerintahan, walaupun masih ada perjuangan-perjuangan untuk memastikan kemerdekaan Indonesia dan mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari negara-negara lain, sampai pada akhirnya di konferensi meja bundar. Nah, setelah itu berjalan kabinet parlementer ya, dari Presiden Soekarno, dari demokrasi yang seperti itu, kemudian sampai ke demokrasi yang terpimpin, dan pada akhirnya digantikan ya, ada Super Semar, kemudian MPRS melantik Soeharto, Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. Dengan segala hiruk pikuknya, dengan segala catatan sejarah yang terjadi pada saat itu, tentunya itu menjadi pelajaran yang tidak terlupakan bagi bangsa kita. Lalu berjalan di era Orde Baru, perjalanan juga tidak mulus-mulus juga. Banyak persoalan politik, hukum, kemudian soal-soal ekonomi, persoalan-persoalan sosial juga terjadi saat itu, terutama pada soal penafsiran tunggal Pancasila, kemudian otoritarianisme yang terjadi, kemudian juga pemilu yang dimenangkan terus oleh satu partai politik. Lalu sampai pada era perjuangan di tahun 1990-an ya. Saat itu mahasiswa-mahasiswa mulai sering mengadakan diskusi, sering mengadakan perkumpulan untuk membahas apakah negara yang seperti ini itu sudah menjadi negara yang baik. Apakah sistem yang kita miliki sekarang itu sudah menjadi sistem yang baik. Puncaknya di tahun 97-98 terjadi krisis moneter dan krisis politik di Indonesia. Dan pada bulan Mei terjadi pendudukan gedung MPR DPR, dan tidak lama kemudian Presiden Soeharto saat itu yang baru pulang dari luar negeri mengundurkan diri sebagai presiden dan digantikan oleh Presiden Habibie yang naik menjadi presiden. Berlanjut kemudian pemimpin berganti dari Presiden Abdurrahman Wahid, kemudian Presiden Megawati, sampai pada momentum kita melaksanakan pemilihan umum untuk pertama kalinya. Presiden itu dipilih oleh rakyat, bukan melalui majelis. Nah, disinilah era demokrasi itu mulai terbuka. Oke, itu gambaran tentang sosiohistorisnya yang aku ceritain. Kita akan masuk kepada gambaran present day ya, masa-masa sekarang. Nah, aku akan mulai pada masa ketika demokrasi itu sudah mulai terbuka, sudah mulai lebih terbuka. Yaitu ketika pemilihan umum sudah dilangsungkan untuk memilih pemimpinnya, yaitu presiden. Maka terpilihlah saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Ini masa yang juga struggle juga ya kalau dibilang ya. 2 periode beliau memimpin, berganti wakilnya saat itu.
tentu mengalami struggle juga. Dan reformasi di tubuh pemerintahan pun semakin diperbaiki walaupun dengan banyak kekurangan di sana sini, baik itu dari soal pembangunan, kemudian ekonomi, keuangan, terus juga dari segi infrastruktur ya, pembangunan tadi, kemudian juga dari segi hukum ya, penegakan hukum dan sebagainya. Lalu sampai pada masa-masa sekarang, saat itu 2014 jadi pemilu dan terpilih Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala sebagai pemimpin. Nah, ini era baru. Pada masa-masa ini semakin ada lompatan, memang ya, semakin ada lompatan atau bisa dibilang itu kalau secara sosiologi itu perubahan ya, perubahan sosial yang terjadi. Saat itu Indonesia dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan beliau memfokuskan untuk melakukan pembangunan infrastruktur karena koneksi-koneksi antar daerah masih sangat kurang ya, masih dirasa sangat kurang. Lalu yang jadi titik fokus adalah bagaimana perubahan sosial yang terjadi. Karena di masa-masa ini itu era media sosial sangat berkembang pesat. Jadi kalau dari perspektif masyarakatnya, masyarakat juga ikut andil dalam mengikuti perkembangan bangsanya gitu. Kita bisa melakukan berbagai aktivitas, mengawasi dan segala macamnya itu lewat medsos gitu kan. Instagram semakin naik, kemudian YouTube juga semakin naik, dan pada eranya juga TikTok juga semakin naik dan sebagainya, Twitter, Facebook dan sebagainya. Nah, jadi keterlibatan atau partisipasi masyarakat itu juga menjadi nilai kunci kita ini menjadi bangsa yang merdeka itu bukan hanya merdeka di elit-elitnya saja, tapi merdeka di rakyatnya juga gitu. Nah, terus terjadi berbagai macam pergolakan saat itu, baik dari sisi keamanan, hukum, kemudian politik ya. Ada semacam gesekan politik yang terjadi di Pilgub DKI, kemudian di Pilpres juga 2019. Tapi alhamdulillah ya, pada saat ini juga sudah teratasi, dalam artian ya kita sudah melalui itu gitu ya. Kita sudah melalui itu. Nah, apa yang ingin aku sampaikan di era sekarang ini? Era sekarang itu adalah era yang berbeda dengan era-era sebelumnya. Dan kalau kita pengen merefleksikan suatu kemerdekaan hari ini dengan masa-masa yang dulu, harusnya tuh kita bilang pada diri kita sendiri, pada orang di sekitar kita, ayo kita bergerak bareng gitu. Jangan kita hanya ingin difasilitasi saja, tapi kita pun tidak ada geraknya gitu. Dalam artian gini, dulu kita mencapai kemerdekaan itu ya karena bareng-bareng, karena perjuangan yang semua elemen masyarakat. Nah, negara hari ini memang punya kewajiban untuk memenuhi segala hak dan fasilitas bagi rakyatnya. Tapi rakyat juga punya peran penting untuk bisa memajukan bangsa ini. Bagaimana kita bisa bangga ketika para atlet-atlet kita berprestasi di ajang-ajang dunia, SEA Games, di Asian Games, bahkan di Olimpiade. Itu kan salah satu bentuk dari partisipasi rakyat, partisipasi masyarakat, dan itu bisa membuat lebih bangga ketimbang kita bangga sama pejabat yang melakukan ini itu gitu. Tapi dengan atlet berprestasi kita bisa bangga dengan siswa-siswa kita yang berprestasi baik di akademik maupun non akademik. Kita bisa bangga ketika melihat anak-anak kita itu tidak stunting gitu, bayi-bayi kita tidak ada yang kekurangan gizi. Kita bisa bangga ketika kita saling menghormati. Kita bisa bangga ketika kita saling menghargai, saling toleransi. Itu suatu nilai kebanggaan yang lebih berharga dibanding apapun. Sekalipun mungkin dengan kita bangga dengan adanya kemajuan teknologi ataupun dan sebagainya, rasa ataupun nilai tentang kebanggaan yang seperti tadi itu tidak ada duanya gitu pasti. Nah, hal semacam itu yang harus kita coba untuk semakin sering dilakukan ya kawan-kawan. Ya itu
itu memang kata-kata yang nggak mudah, tapi bukan halnya juga bahwa kata-kata itu tidak bisa kita lakukan, bisa. Nah terus yang terakhir, gimana tentang masa depan Indonesia? Tentu ini kalau kita ngebahas tentang kaitannya dengan kemerdekaan dan sosiologi, tanggung jawab itu ataupun kesadaran itu ada pada anak mudanya. Karena kita yang nanti akan mengisi ataupun menjadi orang-orang yang terlibat aktif di masa depan. 20-30 tahun yang akan datang, kitalah yang menjadi pemeran-pemeran pentingnya seperti itu. Nah, tinggal kita mau pilih, kita mau jadi apa nantinya. Pilihan itu bebas. Mau pilih jadi ayah yang baik, ibu yang baik, menjadi keluarga yang baik, menjadi seorang profesi-profesi yang lainnya juga. Jadi hakim yang baik, jadi polisi yang baik, jadi tentara yang baik, jadi birokrat yang baik, jadi dokter yang baik, perawat yang baik, jadi pedagang yang baik, petani yang baik, pebisnis yang baik, dan lain-lain. Nah, bayangkan memang di situ kita punya kesadaran dari sekarang. Artinya kita nyiapinnya dari sekarang dong. 2045 itu adalah persis 100 tahun Indonesia merdeka. Dan pada saat itu, kalau kita pengen suatu hal yang baik dari Indonesia, mungkin kata yang tepat adalah kita sudah mencapai kita sudah menjadi negara maju yang beradab. Aku sih kepikirannya gitu ya, negara maju yang beradab. Jadi bukan hanya kita maju saja, tapi kita juga beradab. Itu penting. Kita sudah menguasai teknologi, transportasi kita juga sudah bagus, terintegrasi. Kemudian pendidikan kita terjamin, anak-anak kita bisa mendapatkan peluang kerja yang luas dan lain-lain. Kita semakin berbudaya dengan sesama kita. Kita tidak rasis, kita tidak melecehkan orang lain, melecehkan perempuan, dan lain-lain. Itu kan adalah konteks maju yang beradab. Nah nanti pada saat itu juga kita akan menikmati bahwa bangsa yang merdeka itu benar-benar bangsa yang hebat. Bangsa yang bukan sekadar menjadi orang yang terjajah oleh hutang piutang, terjajah oleh kasus-kasus elitnya, terjajah oleh banyak hal yang menyengsarakan kita. Jadilah bangsa yang merdeka dengan maju yang beradab. Ya aku rasa sih itu ya beberapa hal yang penting kalau kita ingin merefleksikan bahwa kemerdekaan itu adalah bagian dari hasanah sosiologi juga. Kita harus berusaha untuk memanusiakan manusia, dan jadilah manusia yang tak pernah lepas untuk berbuat yang terbaik bagi manusia lainnya. Oke, gitu aja ya. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.
Bendera siap. Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata! Hah? Tegak senjata! Hah? Indonesia, merah darahku, berkibarlah bendera negeriku. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Kebiar-kebiar pelangi jingga. Ku sing-singkan lengan, rawe-rawe rantas, malam-malam tuntas denganmu. Indonesia, nada laguku, simfoni petaku, selaras dengan simfonimu. Kebiar-kebiar pelangi jingga. Aku ingin jamariku